sanggar-sanggar teater yang biasanya mereka pentas di saat sebelum ada dana yang mereka biasa pentas dengan biaya urunan, bantingan atau minimal dari sponsor dari CSR, tapi sekarang tidak bisa pentas lagi karena mereka tidak punya kesempatan, tidak punya akses ke sana. Tambah tenggelam. Tambah tenggelam. Ini senjata ya. Oh iya, saat ini harus pakai itu. Silakan. Oke. Malam ini spesial sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Salam untuk budaya. kita semua. Salam sejahtera. Tahu saja ya kalau tamunya ini penggiat budaya. Oke. Iya. Kepiye? Oke. Ya. Meminimalisir suara-suara yang tidak enak. Ya, sepertinya saya. Oke deh. Oke, selamat malam semuanya, kita nongkrong di rubrik ruang ngobrol asik. Oke. Bersama Bapak Wahyana Giri Mowocipto, betul ya? Betul, itu nama di KTP saya. Kalau disingkat nama kerennya Wahyono Giri MC. Saya tuh taunya MC itu dulu MC gitu. Gitu. Oke, ternyata itu nama ya, pemberian dari Orang tua saya. Apa itu artinya itu? Nah itu yang saya tidak sempat tanya ke orang tua artinya apa gitu. yang jelas ada nama Girinya itu karena memang saya lahir di Gunung Kidul. Oh gitu. Oh, jadi asli orang Kidul. Ya, bapak saya ada di salah satu kantor bank di Jogja itu, kemudian pas hamil ibu saya lahir dekat pasar itu. Habis seperut lahir langsung Pindah ke Jogja. Yang penting sekarang sering-sering ya ke Gunung Ya, Kidul. ini tanah tumpah darah saya. Ya. Yang dicintai dan dibanggakan. Oke, Mas Giri ya, biar lebih ini ya akrabnya. Kita malam ini ngobrolin tentang teater ya. Karena saya tahu Mas Giri ini teaterawannya Jogja, salah satunya gitu ya. Luar biasa. Jadi gini, Mas Giri ini komplit dari wartawan, sastrawan, pokoknya wis budayawan, apalagi ya guru, pokoknya apa saja bisa. Pintar ngelukis juga dan lain-lain. Nanti bisa kita ngobrol lebih jauh. Yang selama ini lebih banyak digeluti yang mana tadi antara yang saya sebutkan atau belum saya sebutkan? Tidak ada yang spesial, artinya urun waktunya tertentu itu berganti-ganti. Kadang lagi suka nulis teater, nulis naskah drama, nulis terus, mandek, suka ngelukis terus, bikin puisi terus. Jadi nggak mesti semuanya. Jadi tergantung musimnya. Karena pengarang itu kan berkesenian itu kan kadang ada masa kering, masa basah. Gitu. Waduh, kayak apa? Kayak musim kan. Nanti kita traveling loh. Oke. Naskah, puisi, kemudian lukisan. Sudah berapa ini yang diproduksi selama sampai usia sekian? Waduh, itu yang saya nggak bisa ngitung karena beberapa karya juga tidak terdokumentasi dengan bagus. Tapi kalau naskah lakon, sinetron itu kalau di total ya ada kalau 50 judul yang naskah panggung. Kalau yang puisi lebih sedikit karena saya jarang yang main melo-melo itu. Gak pinter saya. Kalau puisi itu lebih identik melo-melo. Iya, yang agak-agak sedang bercinta sakit hati itu jarang kali itu. Gitu ya. Oke. Kalau lukisannya sekarang masih eksis? Masih, karena itu bagi saya melukis itu kan kadang membutuhkan waktu yang sangat serius daripada yang nulis. Jadi ketika masuk ke dunia lukis berarti saya harus meninggalkan kesenian yang lain betul. Harus ada waktu yang khusus
Karena misalkan ngelukis dalam satu kanvas belum Lampung terus off bentar keluar bentar itu mau meninggalkan yang lain beda. Jadi total di situ. Sampai urusan makan pun kadang udah lupa request, karena request makan di situ gitu. Jadi ya. kalau lainnya bisa on off ya, tapi kalau seni rupa itu bagi saya sulit. Jadi lebih banyak di naskah sama di ini ya, pertunjukan panggung. Ya, itu yang paling sering. Ya. Pernah lihat di sosial media itu aktif juga di Dewan Teater Jogja. Yang nama Sai itu apa sih Sai? Gitu ya. Sindikat Aktor Jogja. Sindikat Aktor Jogja itu isinya ya kalau di DIY itu kan gabungan dari grup-grup ya, Dewan Teater Jogja itu ada beberapa grup se-DIY gitu, grup-grup dan person-person yang tidak punya grup ya. Tapi kalau yang di Sindikat Aktor Jogja itu lebih pada para pemain-pemain, individu-individu, teman-teman yang tercecer dari grup-grupnya. Banyak kawan-kawan di Jogja ini kan sudah lama tapi tidak, grupnya sudah bubar tapi mereka masih bersenian. Itu saya padai di Sindikat Aktor Jogja. Saya SAY itu ada di Nur Tahyani yang di Gunung Kidul juga. Waduh, terima kasih Luis. Saya sudah dimasukkan juga dalam keluarga saya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati juga teman-teman teater Gunung Kidul untuk tetap berproses gitu ya. Oke. Kembali lagi ke karya-karya, kemudian aktivitas-aktivitas di Jogja. Masuk ke tahun kedua ini pandemi, ada banyak ini enggak sih, ada banyak perbedaan dengan waktu dulu sebelum datang COVID. Sangat beda. Teman-teman ini kebingungan bagaimana menyikapi berkesenian saat pandemi. Karena yang pasti kan penonton tidak ada, jadi pertunjukan tetap bisa digelar tapi tidak ada pertunjukannya. Kalau saya biasa menggelar pertunjukan di Taman Budaya Jogja itu, yang biasa ditonton sekian ribu orang, 1.200 orang, itu hanya boleh untuk 200 orang. Bagaimana kita pentas di hadapan hanya segelintir orang itu rasanya kurang ya? Wah, kayak main yang ngarepe demit. Jadi kadang aneh gitu. Gitu ya? Anak demitnya. Bahaya ini. Jadi kita merasa tidak total, tidak enak bermain-main di atas panggung tapi seakan tidak menyapa. Karena teater kita teater komunikasi, teater yang ada komunikasi antara pemain dan penonton. Ya. Nah, saya ingin ngomong kroso apa kalau rano yang nanti. Iya, betul. Jadi krosonya repot banget. Juga proses latihannya, karena bagi saya latihan itu penting karena di situ kita bersosialisasi dengan teman-teman, bagaimana gotong royong bersama terus. Ini dibatasi kan latihan dijami. Jam 09.00 bengi kudu bubar. Terus tidak semua tempat boleh menerima latihan. Dipakai untuk tempat latihan tidak semuanya boleh. Jadi kita nyuri-nyuri kadang. Terakhir bisa meluapkan kemampuan acting yang total kapan itu? Tidak bisa. Ingat tidak dulu. Tidak bisa. Kita pentas selama ini pentas-pentas yang minimalis artinya pentas yang kudune naskah saya itu harusnya penontonnya pemainnya 75 orang, itu kita minimalis menjadi 20 orang. Secara seluruh penonton sudah rasanya rapena. Naskahnya kita perma habis menjadi 20 orang, kemudian penontonnya enggak ada. Kemudian musiknya yang biasanya banyak orang dibatasi hanya 4 orang, 3 orang. Jadi tetap enggak bisa, saya tidak bisa menikmati pertunjukan dengan yang dahsyat selama corona. Kemudian kalau keadaan seperti itu, teman-teman teater di Jogja gimana? Masih antusias nggak untuk terlibat dalam teater yang daring, yang tapping? Ya antusias, karena teman-teman kan kalau nggak pentas rasanya lorong. Lorawang ya? Lorong bergesi, tidak bisa pentas itu rasanya berat. Pentas jorok tuh berat karena nonton mau demit. Artinya begini, ini sesuatu hal yang harus kita sikapi. Pentas sing total kayak kemarin nggak bisa lagi, mau tidak pentas yo lor lebih sakit karena kita bisa melakukan ekspresi. Jadi pilihannya itu dan harus dipilih. Iya, pentas
dengan situasi yang minimalis, dengan naskah-naskah yang pendek. Karena pentas-pentas itu kan akhirnya daring, pentas yang ditonton di media sosial. Kemudian kita bikin pertunjukan yang panjang, sebuah durasi di media sosial itu orang nonton 25 menit ke atas itu sudah bosan. Jadi pertunjukan kita ya 20 menit, selaya menit, maksimal 30 menit kalau saya. Tapi meskipun pemerintah kadang bikin 45 menit, bagi saya ngoyo-woro itu. Nggak ada orang masyarakat Indonesia nonton sebuah pertunjukan media sosial 45 menit itu ya channel YouTube kuotane piye. Oh iya. Padahal kuota nggak ditanggung ya. Lah iya. Artinya pertunjukan pendek-pendek yang bisa ditonton segar. Ada pementasan, itu pilihan, dan tentunya pentas butuh biaya. Ya. Biaya-biaya itu kalau dulu ya waktu kami dulu masih aktif di teater kampus, apa kata teater kampus? Tadi kok diingetin ini. Kalau dulu kita di teater kampus itu kan memang ada usaha jasa sendiri. Betul. Nah sekarang dengan adanya dana keistimewaan, kemudian ada lagi program-program dari dinas kebudayaan, itu gimana? Pembiayaannya apa? Memang dari itu atau dari yang lain? Nah ini kadang menjadi aneh karena sejak muncul dana keistimewaan, anggaran dana keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta, ternyata beberapa program anggaran-anggaran CSR dari perusahaan-perusahaan dan sebagainya itu mereka menyetop. Mereka menganggap bahwa persoalan kesenian itu sudah ditangani oleh maka anggaran CSR mereka perusahaan-perusahaan itu dialihkan ke yang lain, olahraga, kemanusiaan dan sebagainya. Untuk kesenian dianggap selesai oleh dana IS. Namun persoalannya tidak semua grup kesenian dan genre kesenian kan mampu di-cover oleh dana IS. Mestinya mampu tapi tidak tahu. Sudah coba dijelaskan belum? Kepada tentang siapa? Kondisi kayak gini loh, ini bentar saya kok jadi haus ya ini ngomong yang kayak gitu itu piye nanti karena agak sensitif bicara tentang dana IS. Biar kayaknya habis ngomongin yang kayak gitu. Ada yang mau? Dana IS, kemudian CSR stop. Padahal itu nggak merata. Terus gimana gitu ya? Yang saya bikin jadi speed selesai ya. Iya. Artinya dana keistimewaan itu belum tentu menghidupi dan menghidupkan grup-grup kesenian. Justru ada beberapa grup kesenian, genre kesenian yang malah mati. Terutama grup-grup yang tidak mampu. Woi, matur nuwun. Ini panen sendiri. Ada kiriman pisang. Dianggap munyo. Oke. Ya ora apa-apa iki. Oh boleh kalau mau ngeses ya. Nanti daripada Saya merokok. Jadi nggak merata gitu ya. Pendeknya begitu. Tidak semua grup bisa mengakses anggaran itu kan. Tidak semua grup mengerti caranya. Tidak semua grup, kalau ngerti caranya tidak semua grup kesenian, genre kesenian itu dianggap ini kesenian. Oh, loh, ada perilaku yang aneh. kok kejam. Loh, memahami mereka jenenge kebudayaan itu kadang ono kesenian tertentu bukan kesenian itu. Itu tuh kebudayaan loh. Itu bukan seni tradisi yang adiluhung. Nah, kita itu kadang aneh. Mempertanyakan persoalan adiluhung itu jadi aneh kok. Lha sing adiluhung iki batasannya berapa tahun? Misalnya seni teater. Iya. Ini bukan adiluhung. Itu baru itu kan kesenian impor. Teater modern gitu modern, ya. Wah, dengan istilah dengan kata teater itu juga dianggap sesuatu yang pendatang. Padahal teater modern itu ada istilah kan. Sesungguhnya ada di negara kita sendiri di Jawa sendiri teater itu ada yang lebih tradisional lagi. Sakjane wis ana biyen sama-sama dengan ketoprak itu sama. Bahkan kalau secara sejarah ketoprak itu malah kalah belakangan. Teater itu lebih ada dari dulu. Cuman istilahnya teater. Nah, memahami ini jadi angin. Nah, ketoprak iya ketoprak, teater padahal ketoprak iya teater iya ketoprak. Terus kesempatan teman-teman teater sendiri untuk tetap eksis, kemudian mendapatkan akses itu piye itu apa? Nah,
ini kalau kita nonton Caranya ini. justru aneh ketika sejak ada dana keistimewaan itu sanggar-sanggar teater yang biasanya mereka pentas di saat sebelum ada dana is, yang mereka biasa pentas dengan biaya urunan, bantingan atau minimal dari sponsor dari CSR, tapi sekarang tidak bisa pentas lagi karena mereka tidak punya kesempatan, tidak punya akses ke sana. Tambah tenggelam. Tambah kasihan. tenggelam. Sementara grup-grup baru sing ora jelas, grup teater anyar yang nggak tahu mereka berdiri kapan, 2-3 tahun yang lalu barangkali itu betul mengakses dan kualitas mereka seperti apa gitu. Jadi aneh, kita tidak bisa lagi menemukan grup teater yang punya kualitas di Jogja ini, karena mereka tidak punya kesempatan beranggaran lagi. Ya, ingat pada tahun berapa kita dulu ya, 2000 mungkin ya, 2000, 2001 gitu ada festival antar mahasiswa, Betul. festival antar pelajar. Sekarang nggak pernah dengar juga. Nah ini jadi lucu lagi. Ya. Terus gimana ini apa namanya solusinya biar mereka tuh tetap punya semangat untuk berproses, tetap apa namanya bisa berkarya, jalannya dari mana gitu loh. Jadi itu kan kotak-kotak. Ketika sebuah event itu urusannya dengan label pelajar, itu hampir bukan urusan dinas kebudayaan lagi. Label pelajar ya berarti urusannya dinas pendidikan. Artinya festival teater SMA, SLTA seperti yang kita lihat dulu kayak zamannya Butet, zamannya YB Wijaya itu sudah tidak pernah kita temui lagi karena dinas kebudayaan merasa ini bukan urusan saya lagi, itu kan urusan dinas pendidikan. Padahal yang saya tahu kalau dari sekolah itu ada event tahunan saja, kemudian setahun sekali saja itu kayak festival lomba seni siswa itu kan 1 tahun saja. Dan saya yakin kalau misalnya berproses 1 tahun saja itu kayaknya apa cukup gitu loh untuk apa namanya perkembangan perkembangan proses berteater, masa setahun sekali saja dan itu hanya untuk persiapan festival. Jadi kita ini kehilangan kontribusi penting untuk pergerakan teater di Jogja. Jadi ketika dulu yang namanya teater SMA, teater pelajar itu kontribusinya sangat penting sekali bagi perkembangan teater di kota ini. Barangkali juga di kota yang lain, tapi di kota ini karena sejak ada dana keistimewaan. Yang namanya festival teater SLTA yang itu kontribusinya sangat penting menghasilkan aktor-aktor besar, sutradara besar, produser besar itu tidak ada lagi. Jadi sekarang memang tidak pernah ada lagi festival teater. Festival teater basisnya kecamatan, per kecamatan, kemudian diadu antar kabupaten dan se-DIY. Padahal sekolah-sekolah satu kabupaten itu juga banyak ya. Ya. Dan biasanya teknik untuk memberikan reward itu dengan cara mengadakan suatu festival. Nah, ketika festival itu ada, kemudian dari masing-masing persekolahan ini mereka ada antusias untuk belajar. Kalau nggak ada, yang saya bayangkan ya kalau nggak ada keinginan sendiri, pembiayaan sendiri dan lain-lain, bisa mati suri di sini. Jadi saya itu pernah diundang Taman Budaya Jogja, diminta pemetaan teater di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pemetaannya ada 3. Teater berbasis sekolah SMA, teater pelajar. Pelajar itu saya golongkan juga dengan teater mahasiswa, teater kampus. Ya. Dulu pernah hebat, zaman-zaman kita masih kuliah itu kan top teater kampus itu kan dahsyat. Ada teater yang gebrak. Kemudian teater berbasis sanggar teater gandrik, teater dinasti, teater alam dan sebagainya. Kemudian teater berbasis kecamatan yang itu rutin festival setiap tahun sekali sekarang sejak ada dana is. Nah, 3 elemen ini tidak semua di-cover oleh pemerintah, tidak semua biaya oleh pemerintah, tidak semua dihidupkan untuk menjadi satu bagian kesenian di Yogyakarta. Yang tercover secara rutin itu hanya teater berbasis kecamatan yang itu festivalnya setahun sekali antar kecamatan, jadi ada di kabupaten kita lawankan dengan kabupaten yang lain, festival teater se-DIY itu. Nah, sanggar apalagi? Sanggar dianggap kelompok tak bertuan. SMA sudah dianggap ini kan dinas pendidikan gitu. Jadi ada 2 aset penting di Jakarta Teater itu yang hilang, yang tidak tercover siapa-siapa. Mereka mau cari kemana anggaran? Ini terbaca enggak sih
fenomena kayak gitu? Kalau saya bicara action tidak kebaca, mereka tidak punya data. Oh gitu ya. Oh, sesuatu bergerak itu basisnya data. Kalau data saya nggak punya, kalau mereka tanya saya, Pak Giri ada berapa grup teater di Jogja gitu. Yeah. Loh, pemerintah kok takon ngono lidan iki. Mereka nggak punya data. Ada berapa sanggar nggak tahu. Dihitung gampang kan. Kalau kecamatan misalnya satu kota Jogja itu ada 14 kecamatan. Ada Bantul 17, Gunung Kidul berapa 17 barangkali. Jadi satu DI itu ya sekitar 70-an grup teater berbasis kecamatan. Terus yang pelajar yang SLTA itu kan hampir semua SMA negeri punya. Itu ada berapa DI itu. Kampus masih aktif semua. Saya lihat masih aktif, mereka latihan meskipun pentasnya ya belum orang-orang karena dimatikan. Bener sanggar ini ya wis santoyo, makanya saya bikin Dewan Teater itu kan fungsinya untuk menghidupkan sanggar-sanggar itu. Nah, mereka pentas, saya bukti cara duit untuk bisa pentas rutin. Ketika tadi ditanya, Pak Giri itu ini data-datanya itu gimana? Ketika saya sajikan petakan datanya itu ada sekitar 75 teater berbasis kecamatan, ada sekitar kalau SMA ya sekitar 50-an grup SMA, ada sekitar 60-an 5 yang kita ketemu itu berapa? 60-an atau yang kita ketemu TB itu 60-an grup sanggar. Jadi artinya ada sekitar 200-an grup teater yang hidup di Jogja. Mau di mana? Mau yang mana yang mau di? Sudah sampai mana prosesnya? Nah, terus mereka metane bareng-bareng. Kalau yang urusan pelajar itu urusan dinas pendidikan, kalau urusan yang teater sanggar itu urusannya bidang. Ada kan dinas itu bidang yang urusannya berbasis sanggar kecamatan, berbasis kecamatan. Terus sanggar bilang gitu. Ini bagiannya siapa? Nah, mereka bingung. Terus saya diminta untuk bagaimana agar mereka hidup. Ya, dibikin satu kegiatan rutin. Wong sakjane nek dana kesemuan itu ngerah ganti mereka pentas rutin 1 tahun sekali mah. Kalau hanya 60 grup. Artinya 60 bagi tidak usah 12 bulan dibagi 10 gitu. Berarti 1 minggu, 1 bulan itu 6 kali. Itu mampu. Udah naik berapa sih anggarannya berapa mampu. Tapi yang mereka lakukan sekarang baru 5 grup. Gitu. Teater Rebon. Saya diberi kesempatan yang namanya teater Rebon setiap Rabu. Perjuangan itu akhirnya berujung di teater grup, Rebon. Aku kudu bagi yang namanya 50 sanggar itu 1 tahun. Yuk, iya caranya bagi itu kan bingung. Padahal tadi 60. Berapa? Kalau 60 itu sekitar berbasis kecamatan ya. Oh iya. 60. Kemudian SMA sekitar ya 60-an juga. Karena berapa SMA sesedih ini yang swasta dan negeri, kemudian yang sanggar itu sekitar 45, tapi saya anggap 50 karena baru beberapa 5 ya. Nanti kalau dijembreng piye itu? Bagaimana itunya. Jadi ada diskriminasi di kesenian ini. Berbeda dengan kesenian yang lain. Kalau kita ngelihat pemerintah itu kan mementaskan yang namanya tari itu kan hampir tidak ranontae jenenge karawitan ranontae pedalangan ono sing jenenge ganasiti ono sing pepadi yang entuk anggaran kabeh yo teater Saya mau nangis rasanya ikut. saya itu kadang mendobrak di Jogja itu kok bisa-bisa malah disengiti dikira butuh anggaran gitu. Jadi, itu bagian dari konsekuensi ya. iya kan saya kan orang yang paling dianggap vokal kuanen kuwi Wah, udah dipakai kayaknya tadi. Saya berjuang, saya wani kentir itu kan bukan untuk saya, artinya untuk teman-teman. Memperjuangkan teman-teman. Kalau tahu disoi program yo. Kok enggak dipakai Pak? Ya kan teman-teman bukan untuk saya gitu. Kok anggapnya kersoi yo tak nggo dhewe gitu. Iya, memberikan semangat ya. Iya. Biar ada energinya. Betul. Untuk berproses. Kadang perjuangan itu harus berjalan lama karena memahamkan teman-teman. Saya paham teman-teman yang ada di dinas yang mengampu ini juga bingung. Aku butuh piye karena mereka sendiri kadang tidak punya basis untuk berkesenian. Ditugaskan di situ dan bingung. Datanya tidak ada. Data-data yang lama tidak pernah ditinggalkan oleh para seniornya. Mereka menggulai data baru, ketemu data baru mereka sudah dipindah. Itu terus nanti. Kadang kalau kayak ngobrol dengan teman-teman yang dari dinas yang dari Taman Budaya itu, aku butuh piye Pak. Ya mereka ya bingung karena sudah berusaha sebenarnya ya. Ya alon-alon. Ya, proses. Mudah-mudahan ya. Ini baru genre teater ya. Belum genre yang lain banyak. Kesenian banyak sekali di Jogja itu. Kalau ngobrol bisa sampai pagi kita. Ya, keroncong, bisa
dagelan macam-macam kan. Jadi yang paling pertama dibongkar adalah bagaimana memahami yang namanya kebudayaan. Kuwi ning jero isine misalnya ana peninggalan sejarah, aset sejarah dan sebagainya. Petilasan. Yeah. Kemudian kesenian ini ning jero ki ora mung kuwi, ora mung jenenge wayang kulit, tari, wayang wong, karawitan. Nah, ini teater kan sebenarnya banyak ya elemen-elemen yang dipelajari, kayak ya elektronika. Gak ada yang ketawa ini. Ini studinya ada hantunya. Jadi kan yang dipelajari banyak, bahkan dari psikologinya. Nah. Kenapa sih kadang-kadang kayak semacam jadi anak tiri gitu? Ya kan? Kalau anak-anak itu kan atau penggiat teater lah, atau mereka yang interest sama teater, yang dipelajari kan dari seni musiknya, seni keaktorannya, penyutradaraannya, seni panggungnya, lightingnya, semuanya kan memang harus tim yang yang di-tackle sendiri, di-handle sendiri oleh tim. Itu kok malah mendapatkan stimulus biaya tadi yang nantilah ini ya, nunggu-nunggu ya. Jadi ini siapa yang menunggu sih? Sana yang menunggu atau sini yang menunggu? Padahal banyak yang dipelajari, sana aja nggak ada dana, saya nggak mau kalau nggak ada dananya, kapan rampungnya kalau kayak gini. Jadi persoalannya pemahaman. Kalau saya bicara ekstrim itu pemahaman. Mereka memahami yang namanya teater, saya tidak paham bahwa teater itu sebenarnya seperti apa. Kalau bicara di luar yang online gitu, saya kadang ekstrim lagi. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena nepotisme. Kalau saya ekstrimnya kan, tapi saya nggak boleh kan ngomong di sebuah rubrik di sini ngomong mereka nepotisme. Ini Kalau sing ngentuk anggaran nyumung alumni kanca-kancane sekolah mereka. Tapi kan saya nggak boleh ngomong itu kan. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong. Ini bukan ngomong. Saya ngomong, saya yang ngerasan. Oh iya. Jadi kalau saya gugat, yo aku ora ngomong itu. Aku ngomong nek aku oleh ngomong, itu kan ora oleh. Maka tidak. Iya. Itu ya. Artinya nepotisme. Nepotisme seperti apa ya? Nek kowe alumni, yo adik kelasmu, kakak kelasmu. Itu terus keseniannya apa? Lah sing do neng kono kuwi jurusanmu apa sing tak kei ya padha jurusan. Tidak ada jurusan tertentu yang ada di sana. Jurusan teater yang kemudian ngopeni teater enggak ada. Nek kepengin teater diopeni ya wong teater kudu nyambut kene kono. Wong sastra nyambut kene kono. Ini aneh toh. Jadi ini ngomong ekstrim loh itu, tapi kan aku nggak boleh ngomong ekstrim. Nggak boleh ya. Boleh ngomong ekstrim, saya ngomongnya ya karena belum tidak bagaimana teater. Padahal teater itu sangat penting. Teman-teman ketika Rendra datang ke Indonesia membuat satu kemah kaum urakan itu kan sebenarnya teater untuk mendidik manusia, membongkar manusia. Bagaimana ketika orang belajar jiwa, belajar bangun jiwa itu dengan teater, dengan kesenian teater. Karena teater itu ada psikologinya kan. Bagaimana proses teater itu saat ini bangun jiwa, bukan pada hasil sebuah pertunjukannya saja, tapi prosesnya itu lebih penting. Maka di sini ada Umar Khayyam, ada Mbak Dusmanto, ada Putu Wijaya dan sebagainya yang mereka menjadi orang-orang hebat. Kalau tidak dengan teater, nyuwun saya mereka itu barangkali sudah dibajingan yang jalan. Karena orang yang belajar teater. Ini serius kalau ini. Ini pembicaraan saya dengan mereka, aku orang yang teater tenan. Aku mungkin sudah digali itu kata mereka. Karena jiwa mereka dibangun oleh teater. Gembleng oleh teater, bagaimana pre-processing di sana, mempelajari kejiwaan, mempelajari kehidupan. Lah nek liyane kesenian kadang orang nggo latihan, ketemu langsung pentas. Bagaimana membangun jiwanya para pemainnya, ngurusi awake dhewe ra itu ngurusi hasilnya gitu. Ya mungkin ini rubrikmu iso di bredel. Nek zaman pemerintah, tapi sekarang kan tidak ada bredel dan rubrik. Paling ya mau dibully, besok rasa ngundang pembicara kan. Jangan lupa subscribe rubrik. Oh iya, ada yang lupa. Mas
Wahyana Giri ini juga ada punya channel apa namanya? Channel saya Pernik Unik Budaya. Iya. Jadi saya itu dari itu bukan dari teater. Kalau dari teater, kalau mau latihan tolong sasi bayar 500.000 kok. Bisa bener SHBJ bermain teater kan 500.000 potong pajak. Lah, gue nek karo YouTube gue ora apa-apa nih. Oh gitu ya. Ayo 90.000 subscriber ya. Wah. Ya. Oke. Semoga Artinya saya sombong begini untuk mengajak ke teman-teman para penonton ini agar banyak bidang lain yang bisa kita geluti. Tidak harus dengan misalnya mereka berkesenian dengan kesenian yang berdanais, tidak iso berkesenian dengan YouTube kita sendiri. Ya, artinya kita bisa menyikapi masa pandemi ini, kita bisa menyikapi apa yang kita suka dengan cara kita masing-masing ya. Betul. Kalau misalnya nggak bisa dengan Danais, bisa nih dengan yang ini. Kalau nggak bisa dengan CSR yang ada, bisa nih dengan cara yang ini gitu ya. Yang jelas semuanya pastinya cabang-cabang seni itu juga mempunyai sudut pandang sendiri, kemudian mereka juga mempunyai tujuan yang elok sendiri sama dengan kita. Hanya mungkin yuk semuanya jadi anak kandung gitu ya mungkin ya. Jadikan anak kandung semuanya gitu. Saya tuh teringat ketika pertama kali corona masuk Indonesia, kemudian beberapa kampung melakukan lockdown itu. Beberapa kawan itu nggak bisa keluar dari rumah, padahal mereka gatel ingin berkesenian. Yang namanya pentas itu kan gatel, pentas malah masuk angin. Saya merasakan kawan-kawan saya betapa gatelnya di rumah, terus saya provokasi. Wis, direkam nganggo HP ini dewe-dewe pada merekam itu. Dialognya pori ya, tak kasihkan teks sedikit. Saya kasih beberapa kawan, 3-4 kawan nyanyi. Itu kan ngerekam sendiri ya, ngerekam di rumah. Oh ya, enggak ketemu. Kumpulkan saya videonya, tak edit. Terus jadi 5 menitan, 3 menitan, enggak. Wih, dadi pentas apik. Ayo corone ngono ki sabar kesenian kok. Mereka kaget. Ternyata bisa ya dengan ya bisa. Berarti teknologi ini mempermudah sebenarnya. Namun kembali rasanya tidak seperti ketika kita pentas tidak seperti biasanya. Ya, pilihan tadi ketika kita harus adaptif kayak jerapah itu dulu karena tidak ada pohon yang tinggi akhirnya dia punah ya. Nah, kita kan nggak ingin punah nih gitu. Sebagai salah satu penggiat teater dan yang lain gitu ya. Jadi kita harus adaptif dengan keadaan apapun. Oke, berapa menit nih? Penontonnya banyak banget di luar. Oh, ya. Ini penontonnya sampai penuh loh ini nanti. Ada juga yang gak kelihatan soalnya. Itu yang paling menakutkan. Kadang ada yang tertawa. Memang agak serem. Rasanya auranya. Ya, bicara di YouTube itu memang harus agak-agak yang mistik gitu ya. Makanya banyak. Ini tip kan. Kalau bagi teman-teman yang nonton channel Rubrik ini, saya kira tip yang menarik kan. Saya pengalaman 4 tahun di YouTube itu, di samping ngomong kesenian, ngomong YouTube nggak apa tahu sedikit tip. Jadi yang mudah untuk naikkan subscribe itu adalah pertama mistik, ngomong tentang hantu, penampakan dan sebagainya. Ngomong teater ahline itu, saya bikin yang panggung itu tak kerek, potongan-potongan tak kerek gitu, penampakan di gedung taman bayangan, penontonnya oke. Kadang dibikin kan. Yang kedua bikin ya. sek. Orang yang menonton sek itu seneng, orang ketang ya dihapus sih baik gitu. Pembelajaran tapi yang penting kan menghibur, tidak menjerumuskan. Yang penting orang sarah gitu. Kemudian kriminal, politik. Nah, kalau politik dan kriminal hindari saja daripada kita nanti malah mlebu kunjoro gitu. Sing loro ki rasah bae. Sing lucu-lucu ki malah sing demit. Terus kemudian ya bau-bau seks itu banyak. Saya viral karena ngomong tentang seks. Waduh. Saya itu. Skip. Itu karena penontonnya banyak yang anak-anak. Gitu. Oh. Iya. Ternyata kita ngobrolnya bisa asik sekali ya. Ya. Ada pisang. Ini kenapa pisangnya nggak dimakan ini? Jangan-jangan karena ada pantangan gitu ya kalau orang
kok tiba-tiba ada pisang di sini. Ada orang datang kok ada pisang datang. Ada nggak sih pantangan orang makan pisang apa? Pisang raja, pisang mas untuk orang-orang yang suka apa susuk dan sebagainya itu pisang mas. Kalau saya hanya baca primbon, saya bukan dukun ya. Saya hanya baca primbon, memang pantangan-pantangan dan mereka makan ikan pisang mas. Kalau pisang kepok ya gini ya ini pantangannya kalau parek. Nah, agak oleh ya, nah ini gorengnya goreng terus makannya di pasar Argosari gitu, panas tuh. Saya dulu kenangan saya masih sejak dulu. Apa sih yang disukai di Gunung Kidul yang dikangeni? Suasananya. Gunung Kidul ini luar biasa, masyarakatnya luar biasa. Mereka tulus kalau kita bertamu, kita beranjak tanah itu tulus mereka. Jangan sekali-kali bertamu disuguhi minum tidak minum, ya dianggap segitu. Neneknya ya minum diminum, karena mereka memberinya dengan tulus. Meskipun sekarang tidak seperti dulu ya, kalau dulu kan airnya sulit, sekarang Gunung Kidul itu ikon air sudah dahsyat. Ketertarikan terhadap teater Gunung Kidul juga mulai tumbuh keinginan untuk belajar teater sekolah, anak-anak sekolah, kemudian sanggar itu juga sudah mulai untuk pengen tahu teater itu apa sih yang dipelajari, apa meskipun kayak anak ragil gitu ya. Ketika dia datang kemudian ya kalau namanya ragil ya terakhir gitu seperti itu, tapi sudah banyak yang muncul pengen belajar. Bicara kesenian di Gunung Kidul, jangan kaget karena Gunung Kidul itu gudangnya kesenian, karena dahsyat di sini. Dari seni yang sudah hampir langka, ngerinting dan sebagainya itu masih ada. Gunung Kidul ini luar biasa. Memang banyak penontonnya. Iya. Aku suka di Gunung Kidul karena memang begitu kan. Hampir setiap desa punya grup kesenian. Yang namanya Mertidusun itu selalu menampilkan kesenian yang dahsyat. Dan jangan lupa yang namanya campur sari itu di Gunung Kidul yang pelopori. Luar biasa, mantos. Asalnya memang dari sini. Kan. Artinya Gunung Kidul itu tidak bisa dipandang remeh. Jadilahnya juga dahsyat. Namun demikian jangan menganggap nek Gunung Kidul ki ora ana teater. Top Gunung Kidul. Begitu wis teater seperti itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Artinya enggak ada itu. Teman-teman tuh dahsyat Gunung Kidul. Ketawa ini. Siapa tadi yang pertama terakhir? Ayo siapa aku. Jangan gitu. Oke. Itu. Jadi jangan remehkan Gunung Kidul. Itu yang luar biasa keseniannya. Saya sering sengaja masuk desain itu karena ingin nonton kesenian mereka latihan. Baik saat belum ada corona ya. Kalau sekarang ini sulit sekali menemukan latihan. Semoga saja yang namanya PPKM level-level ini segera berganti dengan sebuah kemerdekaan ya. Iya, masuk PPKM koyok game nganggo level. Ya, mungkin itu tahap untuk kembali normal lagi. Mudah-mudahan gitu. Oke. Pak Wahyan Negeri MC, terima kasih ngobrol-ngobrol kita tentang teater Jogja, teater Gunung Kidul, kesenian dan kebudayaan di Gunung Kidul juga. Yang jelas kami dari Rubrik mengucapkan semangat terus untuk teman-teman teater di Jogja juga, gitu ya. Mudah-mudahan di Gunung Kidul juga selalu pengen mengikuti perkembangan yang ada di sana. Gitu. Kapan-kapan kita ketemu berproses gitu ya sama-sama. Dan kita belum selfie loh. Tolong dong diselfiein, difotoin. Yang paling penting zaman sekarang kan selfie-nya itu kan. Dari Jogja ke sini ngapain? Siaran di Rubrik. Karena ini dahsyat bagi saya, teman-teman ini semangatnya luar biasa. Kita ada di belakang itu
barangkali ada yang tim godok wedang juga. Komplit-komplitnya Sinomania di sini ya. Jadi kita sampai ketemu lagi di edisi yang berikutnya mungkin dengan narasumber yang sama menariknya atau lebih menarik dari ini, yang bisa penontonnya ketawa-ketawa itu sampai ngompol-ngompol gitu. Oke, sampai ketemu. Salam budaya ya. Salam budaya. Assalamualaikum dah semua. Bersama awan, bersama